Ini adalah pertama kalinya Miki mencuri barang. Dia menyelipkan sekotak alat tes kehamilan ke dalam pakaiannya. Dirinya baru berusia 14 tahun, apakah sudah akan menjadi seorang ibu? Miki sangat ingin tahu hasilnya. Saat Miki melihat kalender tadi pagi, dia baru menyadari bahwa dirinya sudah 3 bulan tidak datang bulan. Tubuhnya juga terasa lemas saat pelajaran olahraga. Begitu dia membaca buku kehamilan dan mengecek informasi kehamilan di internet, Miki merasa semakin gelisah. Dengan sedikit harapan di hati, Miki berlari kecil pulang ke rumah. Meskipun dia berdoa berulang kali, tapi 2 garis biru yang muncul membawanya kembali ke kenyataan. Di usia 14 tahun, Miki akan menjadi seorang ibu. Dirinya seperti tersentrum listrik hingga terdiam di tempat. Bahkan dirinya tidak sanggup meneteskan air mata. Miki sangat ingin meminta bantuan ibunya. Tapi saat dia melihat ibu yang sedang sibuk bekerja, dia terpaksa berlari pulang rumah. Namun 2 garis di alat tes kehamilan tidak bisa memastikan apapun. Miki masih tidak percaya dengan hasil tersebut. Tak kira ada ataupun tidak, Miki hanya ingin mendengarkan hasilnya dari dokter. Dia memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit sendirian. Tapi detik berikutnya dia langsung berlari keluar. Seorang gadis yang berusia 14 tahun. Mana mungkin bisa menghadapi hal sebesar itu? Miki mengelus perutnya sambil melihat gadis lain yang tertawa gembira. Dirinya yang sedang hamil muda, harus merasakan tanggung jawab yang besar 10 tahun lebih awal dari gadis yang lain. Miki kemudian menelpon pria tersebut. Seperti tidak terjadi apapun, Miki berobrol dengan pria itu dengan gembira. Mereka berobrol tentang cuaca dan lainnya, hanya saja tidak berobrol tentang bayi di dalam perutnya. Miki tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena sikap dari pria itu sudah memberitahu semuanya. Dia menanyakan apakah dia suka bayi. Pria itu menjawab bahwa bayi terlalu bising. Kemudian Miki bertanya kapan dia ingin nikah. Pria itu malah bilang bahwa dia tidak ingin nikah. Miki mengunci diri sendiri di dalam ruangan. Dia tidak ingin menghadapi semua ini. Ini adalah malam tenang terakhir yang dihabiskan keluarga mereka. Keesokan hari saat ibunya memberes rumah, secara tidak sengaja dia menemukan kemasan alat tes kehamilan. Sang ibu bertanya kepada putrinya apakah dia yang membelinya. Miki hanya menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Namun belum sempat bernapas lega, Miki kemudian mengatakan bahwa dia mencurinya. Ibu dan anak saling berhadapan sambil terdiam. Miki merasa sangat tertekan. Hatinya sangat tertekan oleh rahasia yang besar itu. Dia berharap ibunya segera mengajukan semua pertanyaan, sehingga dirinya bisa segera merasa lega. Namun hati ibunya seperti tertusuk jarum tajam. Air matanya sudah mengalir keluar. Namun dia tidak berani dan tidak perlu menanyakan apapun. Karena kejanggalan putrinya hari ini adalah jawabannya. Miki akhirnya mengaku dengan jelas. Tanpa sedikit pertengkaran dia meninggalkan ibunya sendirian. Mereka memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Namun saat itu ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka. Gadis ini baru berusia 14 tahun dan akan menjadi seorang ibu. Saat Miki melihat malaikat kecil di dalam layar, secara diam-diam dia membuat sebuah keputusan. Berita kehamilan putrinya membuat sang ayah sangat marah. Dia berpura-pura untuk tetap tenang, dan mengatakan bahwa lelucon ini sangatlah tidak lucu. Namun setelah istrinya menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit, sang ayah langsung naik pitam. Tanpa sengaja dia memarahi anaknya. Namun dia langsung meminta maaf. Dia masih tidak percaya dengan kehamilan putrinya. Sang ayah membalikan badannya. Sebagai seorang ayah, dirinya tahu bahwa emosi tidak bisa menyelesaikan masalah. Setelah menenangkan diri sendiri, dengan senyuman yang sangat terpaksa di wajahnya, sang ayah memberitahu putrinya, selama dia menggugurkan anaknya, maka kehidupannya akan normal kembali. Kata-kata sang ayah bisa dipahami oleh semua orang dewasa. Tapi untuk seorang gadis berusia 14 tahun yang tidak mengerti apapun, cinta adalah kebenaran tertinggi. Miki mengelak dan berlari keluar. Sampai di titik ini, dia harus memberitahu kehamilannya kepada pacarnya, pria yang biasanya terlihat energi. Pada saat ini hanya mampu diam tak berkutik. Dengan suara pelan dia berkata, dia akan memberikan jawaban keesokan harinya. 2 anak kecil berusaha seperti orang dewasa. Mereka mendiskusikan sesuatu yang menyebabkan orang dewasa sakit kepala. Namun orang tua dari kedua belah pihak bertengkar saat bertemu. Ibu dari pria itu menghina karakter dan bimbingan gadis itu. Orang tua Miki sangat marah dan tertekan. Tapi mereka hanya bisa menyembunyikan semua itu dari Miki. Kedua hanya bisa menangis sedih di dalam mobil.
Mereka memutuskan untuk membawa putri mereka ke rumah sakit. Miki memohon dengan kasihan. Dia meminta orang tuanya memberikan waktu sehari lagi. Namun setelah 1 hari berlalu, Miki malah mendapatkan sebuah panggilan yang dingin. Pacarnya menyerah. Dia mengatakan banyak hal yang sudah dikatakan ayah Miki. Kata-kata itu seperti pisau yang menyakiti Miki. Ayahnya sangat emosi. Dia mencari pacar Miki. Namun dia tidak bisa berkata sepatah pun saat bertemu. Dia hanya meminta mereka untuk tidak bertemu lagi di masa depan. Dirinya hanya bisa merasa kasihan pada putrinya. Dan tidak bisa melakukan apapun. Sang ayah yang sangat dihormati di dalam keluarga, hanya bisa mengungkapkan kerentanannya di depan pria yang menyakiti putrinya. Akhirnya, keluarga Miki pergi ke rumah sakit. Sang ibu berbaring bersama putrinya di ranjang rumah sakit. Dia memberitahu putrinya betapa dia mencintainya. Miki bisa merasakan kehangatan ibunya. Namun hatinya hanya terpikir malaikat kecil yang belum sempat dia temui. Perawat masuk dan memberikan peringatan terakhir. Namun saat di depan pintu, akhirnya Miki membuat keputusan. Dia bergegas keluar dari rumah sakit dalam keputusasaan. Pada saat ini, Miki yang berusia 14 tahun akhirnya bisa memberanikan diri. Dia memutuskan untuk membesarkan malaikat kecil di perutnya. Ibunya mati-matian mengejarnya di belakang. Namun Miki hanya terus berlari ke depan. Tanpa dia ketahui bahwa ada kecelakaan yang sudah mendekatinya. Untung Miki baik-baik saja. Hanya sedikit memar di lututnya. Orang tuanya menghela nafas lega. Tapi Miki dengan suara pelan bertanya apakah bayinya baik-baik saja. Pertanyaan putrinya membuat sang ayah sangat marah. Namun sang ibu bisa merasakan cinta murni seorang ibu terhadap bayinya. Setelah kembali ke rumah, sang ibu menerima telepon dari sekolah. Dia bisa merasakan sesuatu yang buruk. Benar saja, kabar kehamilan putrinya telah menyebar di sekolah. Sang ibu terus memohon sambil membungkuk. Tapi putrinya tetap dikeluarkan dari sekolah. Semua siswa sekelas berkumpul bersama. Mereka menertawakan hal-hal jelek tentang Miki. Saat itu juga, Miki masuk ke dalam ruangan. Kekuatan seorang ibu bersinar melalui matanya. Miki mengakui kehamilannya di depan semua teman sekelas. Dia mengabaikan ejekan teman-teman sekelasnya. Dia memutuskan untuk melahirkan anaknya di depan mereka. Kata-kata ini tidak hanya dituju untuk teman sekelasnya, namun juga untuk ibunya. Meskipun sang ibu menolak ratusan kali, namun Miki tetap membuat keputusan ini. Sang ayah hanya bisa meminta bantuan dokter, tapi tak berdaya, hanya Miki sendiri yang memiliki keputusan terakhir. Meskipun dia baru berusia 14 tahun, hal ini mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi lebih buruk. Namun tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Salah satu wartawan mempublikasikan kehamilan Miki. Kedua keluarga itu langsung menjadi omongan semua orang. Para tetangga mengejek keluarga gadis itu. Bahkan mereka meminta keluarga Miki untuk pindah. Sang ayah bahkan kehilangan pekerjaan. Namun ibu pria itu berusaha menyelamatkan masa depan putranya. Dia memaksa Miki menandatangani perjanjian. Sesudah menandatangani perjanjian ini, bayinya tidak berhak tahu siapa ayahnya di masa depan. Miki tidak ingin menyeret pria itu ke dalam masalah. Air matanya terus menetes keluar. Hari itu, Miki melihat pria itu saat naik bus. Dia hanya terdiam sangat lama. Akhirnya Miki mengintip keluar jendela dan meneriaki nama pria itu. Mereka juga bersapa seperti itu pada saat pertama kali bertemu. Namun saat itu adalah pertemuan. Dan saat ini adalah perpisahan. Miki bisa menghadapi begitu banyak kata-kata buruk. Tetapi dia pingsan karena kepergian pria itu. Dokter mengatakan bahwa meskipun kondisi fisik Miki baik-baik saja, namun karena tekanan terlalu banyak dan usianya terlalu muda, maka kedepannya harus lebih hati-hati. Di bawah bimbingan dokter, Miki dengan hati-hati memeriksa indikator tubuh setiap hari. Pada saat yang sama, dia juga berusaha untuk belajar menjadi ibu yang berkualitas. Tapi bagaimanapun juga, dia selalu tampak begitu lemah. Hari yang tenang berlalu selama beberapa bulan. Namun hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Perut Miki berdebar kesakitan. Dia akan melahirkan. Namun masih jarak 1 bulan dari waktu kelahiran. Miki sangat kesakitan hingga berteriak. Keluarganya hanya bisa menyemangati di samping. Dokter melihat rasa sakit Miki semakin memburuk. Dia segera mengatur operasi. Selalu dikatakan bahwa melahirkan adalah kesulitan terbesar dalam hidup seorang wanita. Belum lagi dia hanya seorang gadis berusia 14 tahun. Keluarga Miki menunggu dengan cemas di luar pintu. Namun tangisan bayi belum terdengar sama sekali. Akhirnya dokter berjalan keluar. Namun dokter menyampaikan kabar buruk. Keadaan bayi sangat tidak stabil.
Hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kapan saja. Miki juga pingsan karena kehilangan darah yang berlebihan. Melihat putrinya di atas ranjang, sang ayah akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia melampiaskan kemarahan di hatinya ke dokter. Tentu saja dia tahu itu bukan kesalahan dokter, tapi tidak akan ada seorang ayah yang bisa tetap tenang. Pria itu bergegas datang saat mendengarkan kelahiran bayinya. Melihat Miki yang tidak sadarkan diri, matanya penuh dengan rasa sakit. Rasa sakit yang dia bawa padanya jauh lebih besar daripada kesenangan. Dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Miki sepertinya mendengar suara pria itu. Secara bertahap ada tanda-tanda kebangkitan. Namun pria itu sekali lagi memilih untuk melarikan diri. Miki sudah berkorban begitu banyak. Dia merasa dirinya sangat malu menemuinya. Akhirnya Miki terbangun. Dirinya seperti mengalami mimpi yang sangat panjang. Semua hal-hal yang buruk berputar-putar di kepalanya. Miki berusaha menguatkan tubuhnya yang lelah untuk melihat bayinya. Namun ibunya menyuruhnya untuk menyiapkan mentalnya. Sang bayi sudah keluar dari masa bahaya. Namun tubuhnya sangat mungil. Bahkan beratnya tidak sampai 1 kilogram. Miki bisa merasakan kehangatan yang diberikan bayinya. Kepahitan di hatinya menjadi manis. Sejak saat ini, dia secara resmi menjadi seorang ibu yang berusia 14 tahun. Dan keadaan ayah dari bayi itu juga bertahap-tahap berubah. Ternyata karena berita kehamilan Miki, keluarga pria itu sekarang sangat tertekan. Untuk pertama kalinya, dia tidak mematuhi keinginan ibunya. Dia memutuskan untuk pergi keluar dan bekerja, demi membiayai ibunya dan bayinya yang baru lahir. Pria berusia 15 tahun ini akhirnya memilih untuk bertanggung jawab. Dia mengumpulkan keberanian untuk bertemu Miki. Kemudian dia memberitahu tekadnya kepada Miki. Meskipun kata-katanya terdengar tidak masuk akal, namun dirinya penuh dengan tekad. Miki sangat tersentuh. Akhirnya orang yang paling dia sayangi kembali padanya. Tentu saja, dia sangat bahagia. Meskipun pria itu awalnya membuatnya sangat kecewa. Namun rasa cinta di usia muda, bukankah bisa membuat orang menjadi buta? Keduanya bertemu di depan orang tua mereka. Mereka memutuskan untuk menikah pada usia legal. Orang tua di kedua belah pihak sangat menentang. Namun di dalam hati mereka sangat jelas. Kelahiran kehidupan yang baru telah mengaitkan hubungan kedua keluarga ini. Mereka terlihat lebih sibuk daripada keluarga yang lain. Mungkin akan ada pasang surut di hari-hari mendatang. Dan mungkin juga akan dikata-katain orang lain. Tetapi mereka juga terus berusaha mencari manis dalam kehidupan mereka.